Bahkan beliau mengklaim dirinya Ahlussunnah sedangkan yang lain Ahlul Bid'ah. Menurut pandang Ustadz gimana? Pertama, dibawa orang semacam ini ke psikiater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Anda punya teman satu kelas Ustadz. Alhamdulillah sama-sama ngaji sunnah. Secara ilmu agama, beliau ini baik Ustadz. Cuman muamalahnya dengan sesama teman di kelas kurang baik. Beliau begitu mudahnya mencap teman-teman yang tidak ngaji sunnah dengan perkataan yang kurang baik. Dengan menyebut teman-teman di kelas ahlul bid'ah, pelaku syirik, dan kasar. Sehingga teman-teman yang tidak sepemahaman dengan kita ngaji sunnah menganggap kalau salafi itu keras diakibatkan oleh akhlaknya yang tidak menunjukkan salafi itu baik. Bahkan beliau juga bilang ana menyimpang karena ana ikut makan dengan teman-teman sekelas. Padahal sekedar makan Ustadz. Bahkan beliau mengklaim dirinya Ahlussunnah sedangkan yang lain Ahlul Bid'ah. Menurut pandang Ustadz gimana? Pertama, dibawa orang semacam ini ke psikiater. Diobati salah satunya. Yang kedua, diajari agama, diajari ilmu agama. Pertama, ya boleh kita itu keras, boleh. Tetapi pakai kaidah. Pakai kaidah. Bukan keras itu orang itu hantam terus ya, ranjah terus, tidak. Tetapi harus pakai kaidah. Gimana kapan kita itu keras, kapan kita itu lembut. Semacam ini bermuamalah sama orang awam, itu ada kaidahnya. Oh, bermuamalah sama orang itu harus lembut, ya. Bukan saya mengatakan setiap kali lembut, tidak. Tapi pada asalnya bermuamalah dengan orang awam itu kita lembut, karena mereka tidak mengerti dan orang itu butuh dipahamkan. Kadang orang itu tidak menjalankan sunnah karena dia tidak tahu, tidak sampai kepada otaknya, ya dia tidak tahu. Kalau seandainya itu sampai, mungkin dia yang lebih dahulu daripada kita. Yang kedua, salafi itu, ya akidah manhaj itu syamil, semuanya, tidak hanya masalah akidah, semuanya akhlak. Jadi saya akidahnya salafi, akhlaknya tidak salafi, tidak. Namanya salaf itu semuanya, akhlaknya salafi. Jangan seseorang saya salafi tapi sembahyang berjamaah sering terlambat, ya, kada sembahyang tahajud dan seterusnya. Salaf tidak demikian. Salaf itu terdepan dalam segala hal. Di dalam akhlak dia terdepan, di dalam ibadah dia terdepan, di dalam ilmu dia terdepan, ya. Maka apakah boleh memvonis orang itu ahlul bid'ah? Sebetulnya boleh, tapi berdasarkan kaidah, ya. Kapan divonis orang itu ahlul bid'ah? Ada syaratnya, ditegakkan hujjah atasnya. Sudah ditegakkan hujjah apa belum? Ya. Terus ya, dia tidak salah takwil dan seterusnya. Dan yang menegakkan itu ahlu ilmu. Anda orang alim apa bukan? Itu pertanyaan, masalahnya dia bukan orang alim. Bahasa Arab kada bisa, ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang. Nah, kita kalau melihat teman demikian dinasihati. Dan subhanallah, sebetulnya dia punya girah. Yang menjadikan dia itu adalah girahnya. Bagus, girahnya. Tetapi girah itu harus diarahkan. Semangat itu harus diarahkan kepada yang baik. Kalau kita punya teman demikian dinasihati, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dia tidak mau berbicara, enggak ada masalah. Ya, tapi terus kita mengingatkan. Ya, karena orang itu nanti dia bertambah umur, bertambah ilmu, dia akan tambah lebih bijak di dalam bersikap. Kadang orang baru mengaji, kadang itu frontal sikapnya, ya. Ya, masuk ke rumah lihat abahnya isbal, kunting kada celana pian. Kalau kada dia ndak, kadang frontal. Ya. Kan langsung macam, karena itu wajar dan itu kita harus memaklumi. Kita harus memaklumi orang yang baru berhijrah semacam itu. Kenapa? Karena ilmu yang dia dapatkan masih sedikit. Ya, kita yang sudah mengaji juga harus memaklumi kalau ada ikhwan kita semacam itu. Tapi bukan berarti kita memaklumi, kita biarkan dia begitu saja, tapi tetap kita nasihati dan arahkan, ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.